seorang sekdes itu mencari saksi untuk 02. Ya. Ini kan dia sekarang pertanyaannya, apa dia itu bekerja sendiri? Kan nggak mungkin. Yang kemudian juga bekerja dengan di lembaga-lembaga survei, itu sebetulnya juga penuh manipulasi. Ada proses yang mengintegrasikan supaya hasil survei itu memenangkan paslon 2, dan kemudian juga berpengaruh kepada opini publik. Mau kemana kita sendiri nggak tahu. KPU juga sendiri bingung, Bawaslu kurang tegas. Terus ini pemilu ini kira-kira hasilnya kayak apa sih yang nanti itu? Harus ada koalisi sipil, termasuk yang kemarin-kemarin itu yang terlibat di aksi kapisan, atau juga melakukan konsolidasi di berbagai daerah melalui festival keadilan atau komite politik. Bisa jadi kan pengaruh dari kekuasaan ini terlampau kuat gitu kan, sehingga suara-suara itu semakin kesini kan semakin mencoba untuk digembosi gitu kan. Oke, berjumpa lagi dengan Kerajaan TV. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh muda, aktivis muda. Di sebelah kanan saya ada Inamul Mustafa, ya, aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. Ini yang sebelah kiri Mas Munib sebagai seorang kreator yang juga sering kadang-kadang melakukan survei politik. Jadi kali ini ada isu menarik, yaitu persoalan kecurangan pemilu. Nah, ini yang perlu kita tanggapi itu kalau kita sudah melihat, tidak sebetulnya berita-berita sudah ada, termasuk di dalam film Festival. Itu sudah ada ditayangkan. Bagaimana kerja kecurangan yang sistematik itu. Dimulai dari cawe-cawe presiden sampai intervensi kepala desa, level ban. Dan ini memang kalau saya lihat, ya memang terjadi, termasuk money politik dan sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, apakah ini kemudian akan menjadi persoalan di dalam pemilu itu, paling tidak menjaga integritas pemilu kali ini? Ya, sebetulnya itu sangat menjadi persoalan, karena bagaimanapun soal pemilu itu adalah indikator paling dasar untuk menentukan kesuksesan sebuah negara untuk menjalankan demokrasi. Kalau pemilunya kira-kira curang, manipulatif, penuh kebohongan, penuh desain yang sudah disiapkan sejak awal, ya kira-kira pada level-level berikutnya yang itu menjadi penting sebagai indikator sebuah negara yang sukses menerapkan demokrasi, bisa juga tidak terjadi. Misalkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dalam evaluasi, partisipasi dalam pemenuhan jaminan sosial, dan seterusnya, itu tidak akan terjadi signifikan kalau memang sejak awal sudah didesain sedemikian rupa untuk kepentingan kelompok tertentu, kroni tertentu, individu tertentu. Seperti itu. Jadi itu akan berdampak pada keberlangsungan dari sebuah negara ini. Jadi gini, memang di lapangan seperti itu ya, yang terjadi masif ya, sistematik dan masif. Kamu kan pernah menjadi surveyor di bawah. Ya, kalau ini kan saya mengkategorikan kondisi pemilu ini kan pra pelaksanaan pemilu sama pasca pemilu. Kalau pra pemilu di sini kan memang narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah soal pemerintah saat ini itu sangat mengayomi masyarakat, kemudian banyak bantuan-bantuan yang masuk, itu terjadi, Pak. Saya ketika turun ke lapangan, orang melihatnya itu sosok pemimpin itu ya yang bisa mengayomi masyarakat. Salah satunya kan dengan program-program bansos itu. BLT, bansos, macam-macam. Bahkan ada beberapa orang itu ada intervensi dari beberapa calon legislatif yang menyatakan bahwa ketika dia tidak memilih calon dari partai ini, maka program ini tidak akan dilanjutkan. Nah, jadi seperti itu juga masuk ke masyarakat. Maksudnya spesifik aja calon 02 gitu. Enggak. Kalau calonnya ya. Soalnya saya sendiri saya sendiri itu kalau di kampung saya ini kan ada jadi melakukan riset-riset kecilan di desa saya dulu lah gitu. Memang terjadi dimobilisir. Jadi money politik itu terjadi dari caleg, kemudian ada gambar capres tertentu juga. Nah, kemudian juga ada isu kalau ini nggak milih ini nanti nggak dilanjutkan. Terus pelibatan aparat desa, iya nyata.
Jadi kalau di desa yang saya riset itu kan seorang sekdes itu mencari saksi untuk 02. Ya, Ini kan dia sekarang pertanyaannya apa dia itu bekerja sendiri? Kan nggak mungkin. Iya. Berarti kan ada hierarki struktur di atasnya. Yes. Nah, dan di dalam pelembagaan pemerintahan desa saya pikir juga dia bukan sendirian. Artinya ada pihak-pihak yang tahu. Nggak mungkin sekdes berani berjalan sendirian. Nah ini terjadi memang. betul. Nah, Ya. Banyak cerita-cerita itu dari kawan-kawan sendiri atau dari tetangga, Nah. orang-orang yang bisa saya jangkau ya secara Nah. individu. Cerita-cerita itu memang jelas ada, termasuk yang jadi petugas KPPS. Nah, Nah, itu bagaimana ruwetnya sistem yang dibangun itu nggak siap aparaturnya, pelaksanaannya, sehingga itu kira-kira ya mengarah pada suksesi pada salah satu paslon gitu, nah, yang itu direstui oleh rezim yang berkuasa sejak 10 tahun terakhir, dan kemudian membuat kepentingan-kepentingan yang lain yang sebetulnya itu sifatnya proyek ya dan hanya menguntungkan iya. elit tertentu. Itu kemudian ketika pilpres kali ini adalah melahirkan paslon yang direstui oleh rezimnya, rezim yang 10 tahun belakangan itu, ya kira-kira bisa lanjut. Itu kira-kira kepentingan yang bisa kita baca ya Iya. untuk ke depan. Dan apa ya? Ya selain dari individu, informasi-informasi dari teman, termasuk mantan tim sukses ya, yang kemudian juga bekerja dengan di lembaga-lembaga survei, itu sebetulnya juga penuh manipulasi. Ada proses-proses yang mengindikasikan supaya hasil survei itu memenangkan paslon 2, dan kemudian juga berpengaruh kepada opini publik supaya milih, dan ketika kepentingan itu tidak berhasil memenuhi opini publik untuk mengarah atau memilih paslon 2, mekanisme manipulatif itulah yang kemudian disiapkan. Iya, iya. Ya, kita itu belum berbicara aspek nanti dampaknya pada kebijakan yang koruptif atau yang memihak pada kepentingan mungkin oligarki atau kepentingan kelompok tertentu. Sekarang aja kita ngomong soal keruwetan dari kecurangan, isu kecurangan ini kan sudah ruwet ini. Iya. Nah, mau kemana kita sendiri nggak tahu. KPU juga sendiri bingung, Bawaslu kurang tegas. Iya. Terus ini pemilu ini kira-kira hasilnya kayak apa sih yang nanti itu? Iso bayang no nggak? Ya. Yang jelas kalau situasi dalam jangka waktu dekat ya, itu masih akan diribetkan dengan persoalan-persoalan untuk mengkelirkan persoalan-persoalan pemilu. Nah ya soal teknis. Iya. Soal teknis yang seharusnya kalau sejak awal bersih, Ya. manipulasi, kita nggak ruwet-ruwet, nggak mengeluarkan energi banyak-banyak Untuk merespon atau Ya. terlibat untuk menangani masalah. Ini kan persoalannya ada intervensi dalam tanda kutip pihak-pihak tertentu sehingga pemilu ini jadi ruwet. Iya. Nah sekarang ini kalau sudah begini siapa yang harus bertanggung jawab? Terus bagaimana cara untuk membangun kepercayaan publik? Ini yang penting. Nah masalahnya sudah ruwet semua. Kita juga nggak tahu. Nanti saya sendiri terus terang nggak paham mau akhir dari pemilu ini kayak apa. Karena nanti akan terjadi pertentangan hasil yang luar biasa. Iya. Ya. Yang pertama paling bertanggung jawab tentu penyelenggara. Dan Betul. kemudian juga ya kira-kira adalah pihak-pihak yang mencoba untuk mengintervensi penyelenggara negara itu agar supaya memenangkan paslon tertentu ya pemilu itu. Itu kira-kira yang paling bertanggung jawab. Yang seandainya kita cari kambing hitamnya secara hukum siapa, ya kira-kira harus jelas di situ. Iya, iya. Tapi sebagai sebuah tanggung jawab demokrasi sebuah negara, maka ya otomatis siapapun termasuk kita secara individu itu paling tidak juga terlibat ya, semampu kita untuk mengabarkan bahwa ada proses yang tidak benar, ada proses kezaliman di dalam pemilu kira-kira, sehingga semua orang tahu dan akhirnya bisa membaca kemana arah demokrasi ke depan itu semakin dekat dengan arah kesejahteraan rakyat atau semakin jauh. Nah persoalannya sekarang ada kelemahan di tingkat masyarakat sipil untuk terlibat langsung. Nah, ini yang menurut saya butuh koalisi sipil yang betul-betul kokoh untuk mengontrol ini. Nah, kira-kira gimana? Sepakat. Bahwa harus ada koalisi sipil, termasuk yang kemarin-kemarin itu yang terlibat di aksi Kamisan, atau juga melakukan konsolidasi di berbagai daerah melalui festival keadilan atau komite politik, yang arahnya itu juga kira-kira mengarahkan bagaimana supaya masyarakat terlibat dalam proses konsolidasi demokrasi yang lebih clear ya, atau bebas dari intervensi oligarki, bebas dari partai-partai politik yang oligarki. Itu saya kira sepakat. Itu menjadi tugas kita bersama untuk terlibat di sana. Jadi gini, sekarang seharusnya
orang-orang sipil yang punya komitmen tinggi terhadap proses pemilu ini harus melakukan konsolidasi politik yang kokoh, membangun strategi bagaimana kemudian bisa saja pemilu ini terlepas nanti didiskualifikasi, dibatalkan atau tidak, itu nggak penting bagi kita kan. Yang penting di dalamnya ada kejujuran, kejujuran hasil dan proses hukum yang tepat. Itu yang sebenarnya. Menurut kamu gimana? Mengenai konsolidasi masyarakat sipil ini? Nah, kalau posisi saat ini kan sebenarnya kan banyak orang yang gelisah itu. Entah itu dari kalangan mahasiswa ataupun dari guru besar, itu kan mereka kan sebenarnya ingin menyuarakan bahwa demokrasi itu enggak seperti ini. Bukan demokrasi itu bukan dimanipulasi kemudian hanya untuk kepentingan, juga tidak berbicara soal menang dan kalah itu. Karena kan kalau saat ini kan narasi tandingan dari beberapa hari ini kan banyak gerakan yang sudah muncul, gerakan dari masyarakat sipil. Nah, gerakan-gerakan tandingan yang dimunculkan oleh rezim itu kan seolah-olah Allah itu suara-suara orang yang kalah. Iya, memang dia menyuarakan bahwa biasa kalau pemilu itu pasti yang kalah akan ngomong itu penuh kecurangan gitu. Nah, tapi kan kalau kita melihat tadi dengan skema pra terus pelaksanaan pemilu sampai pasca pemilu, di situ kan sebenarnya sudah fakta-fakta yang menunjukkan adanya intervensi kekuasaan itu kan sudah sangat jelas gitu. Iya. Bahkan itu pun juga sudah menjadi kegelisahan dari beberapa kelompok gitu. Tapi kan, ya karena bisa jadi kan pengaruh dari kekuasaan ini terlampau kuat gitu kan, sehingga suara-suara itu semakin kesini kan semakin mencoba untuk digembosi gitu kan. Ya, makanya itu si Ferry Amsari kan juga ngeritik Pak Jokowi. Pak Jokowi kan ikut cawe-cawe lagi soal jangan ngomong curang, buktikan ini kan. Ya mau gimana, mau buktikan, mau lapor MK, wong MK juga bisa dikangkangi. Kadang-kadang rakyat kan juga pesimis, mau lapor ini nanti dikuasai lagi lembaganya. Makanya Ferry Amsari loh, kalau kita bicara curang, kenapa dilarang? Yang sudah deklarasi menang aja Pak Jokowi nggak melarang kok. Padahal kan belum ada keputusan resmi. Hanya quick count. Quick count itu kan hanya satu metodologi aja. Itu sudah mendeklar. Dan itu Pak Jokowi diam. Kenapa kalau kita bilang curang, mau dibilang jangan bilang curang. Nah, ini bagian-bagian penting. Saya pikir itu ketika kita berbicara kecurangan dan sebagainya, ada di formulasi utamanya yaitu asal pokok masalahnya di situ tadi. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ya, sama-sama.